Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda mempunyai masalah pada laptop atau PC? Backup atau file yang hilang, ataupun kena virus, ataupun sistem Windows-nya error? Di sini saya mempunyai solusinya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Mudah-mudahan rezekinya lancar, dimudahkan dari segala urusan. Kita lanjut ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan tentang bagaimana cara membackup sebuah komputer agar komputer kita terhindar dari error ataupun virus. Di sini jika kita klik di menu terus ke komputer, di sini ada beberapa partisi pada harddisk kita, laptop ataupun PC sama ya, mempunyai harddisk. Jadi harddisk ini adalah fungsinya untuk menyimpan sebuah data atau file penting saat kita bekerja pada PC atau laptop. Di sini saya contohkan untuk PC saya. Di sini saya menggunakan dua harddisk. Yang satu harddisk ini kapasitasnya 500 GB dan yang satunya lagi 500 GB. Yang disk satu ya, ini yang untuk sistem Windows. Di sini kapasitasnya 500 GB dibagi dua partisi. Kenapa di sini saya bagi dua partisi? Kebanyakan di laptop yang saya temui ya, masih ada pengguna laptop yang tidak membuat atau tidak dibikin dua partisi. Disebabkan karena datanya itu penuh ya di drive C gitu. Nah, drive C, sedangkan drive C ini adalah untuk operating system atau Windows. Maksud saya buat video di sini adalah untuk mengetahui bagaimana mempelajari bagaimana cara membackup sebuah harddisk. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara membagi partisi ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, di YouTube channel Hakulnet TV. Silahkan dicari. Nah, di sini kita akan membackup sebuah sistem ya, dan file atau data di mana seluruh pekerjaan kita disimpan di drive D. Nah, ini jadi mau saya backup drive C ini dan saya simpan di harddisk di drive Y ini ya, karena ini recovery atau backup gitu. Silahkan untuk kalian yang ingin membeli harddisk bisa dibeli di toko online. Baik, kita langsung aja bagaimana cara membackup sebuah sistem Windows dan data atau file kita yang sangat penting ya. Jangan sampai data kita hilang atau kena virus gitu, atau terkadang yang punya laptop itu malah diinstal ulang gitu. Sedangkan kalau diinstal ulang itu resikonya adalah file kita yang ada di C itu semuanya pada kehapus ya, yang di dokumen, yang di musik, yang di picture-nya juga, di video, semuanya pada hilang gitu. Jadi kita harus membagi
dua partisi. Itu sangat penting sekali. Baik, kita lanjut ke bagaimana cara membackup sebuah data kita ya. Baik, di sini yang saya gunakan adalah aplikasi Acronis ya, Acronis True Image. Acronis True Image. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi Acronis ini. Seperti ini. Aplikasi ini sangat bagus sekali ya, sudah lama saya gunakan, bertahun-tahun sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang saya masih menggunakan ini untuk membackup sebuah data atau operating system yang ada di aplikasi ini. Pertama ya, di menu ini, di tampilan pertama kita diarahkan pada 3 menu: backup my critical data, protect your system and document with one click, terus use backup assistant, dan go to main screen. Jadi di sini kita langsung aja ke go to main screen. Jadi menu utama dari aplikasi Acronis ini. Nah, di sini tampilan kedua diarahkan pada menu-menu ya yang ada di sini: disk and partition backup, non-stone backup, dan online backup. Di sini ada disk and partition backup. Jadi hard disk. Jadi maksudnya ini adalah pembackupan sebuah sistem atau file data kita di masing-masing partisi. Kalau yang ini non-stop backup, protect partition and file continuous. Jadi maksudnya ini adalah membackup file operating system kita atau Windows kita atau data kita atau file kita ya, dengan otomatis dengan sendirinya akan membackup ya secara otomatis begitu. Kalau yang ini online backup, jadi ini bisa juga secara online ya, membackup file kita itu secara online bisa. Baik, kita lanjut ke tampilan ketiga ya dari Acronis ini, dari aplikasi ini. Kita klik disk and partition backup karena yang ingin kita backup itu adalah partisinya ya, pembagian partisi yang kita buat gitu. Nah, inilah tampilan terakhir dari sebuah aplikasi Acronis ini ya. Nah, di sini saya mau jelaskan satu persatu. Ini adalah sistem reserve. Sistem reserve ini adalah di mana setiap Windows itu mempunyai booting. Nah, inilah sistem reserve ini. Jadi ini penting sekali untuk di backup sistem reserve ini. Terus yang kedua ini adalah local disk C. Drive C ini kita akan backup ya, karena drive C ini adalah sebuah sistem dari Windows, itu semuanya ada di sini ya. Ini adalah untuk sistem Windows yang saya gunakan adalah Windows 7. Untuk data file bisa kita backup juga ya untuk drive D ini, tapi dengan syarat kalau kita ingin membackup data yang cukup besar, kita harus mempersiapkan harddisk yang cukup besar juga gitu, yaitu bisa gunakan harddisk eksternal juga kalau untuk laptop, dan kalau untuk PC kita bisa menambahkan langsung di mainboardnya itu sendiri ya, bisa. Nanti saya insya Allah nanti akan saya berikan tutorialnya pada episode selanjutnya ya. Nah, di sini ini saya tidak akan membackup drive D ya, dikarenakan ini harddisk saya sudah
tidak memadai untuk menyimpan sebuah file. Ini adalah saya mau contohkan aja, dari setiap partisi ini mau kita backup. Ini untuk pembackupan ini ya, di setiap masing-masing partisi ini pastinya disimpan di drive Y ya. Yang ini yang sudah saya siapkan untuk backup dan recovery-nya sudah ada di sini. Gitu. Nah, jadi tergantung kita mau menyimpannya. Yang kalau misalkan kita menyimpan di D ini, di D ada ya untuk menyimpan file di D. Misalkan ini mau di backup terus disimpan di D, begitu bisa. Terus misalkan di D mau di backup disimpan di Y, begitu. Sebaliknya, makanya sebaliknya. Terus kita lanjut ke backup now. Nah, tinggal klik backup now di sini. Nanti dengan sendirinya komputer akan membackup dari masing-masing partisi ini. Berhubung saya sudah membackup masing-masing partisi ini atau sistem Windows ini ya, saya tidak akan membackupnya karena di sini saya sudah ada file untuk merecovery-nya nanti ya jika dibutuhkan. Nah, disinilah letak file atau letak folder backup yang ada di drive Y ya untuk recovery. Nah, di sini sebetulnya saya tuh folder ini saya sembunyikan ya, dikarenakan terkadang anak saya juga suka menggunakan komputer ini untuk jaga-jaga agar file kita atau backup kita terhapus. Ada baiknya kita menghidden ya atau menyembunyikan folder itu dengan cara klik organize terus ke folder and search option, terus ke view, terus ke show hidden file ya. Di sini checklist show hidden file, lalu klik OK. Nah, inilah file yang saya simpan. Nah, folder ini yang saya gunakan untuk merecovery. Nah, dalamnya seperti ini. Jadi file Acronis backup file itu seperti ini ya. Ini nama formatnya itu ini ya, .tib ya. Ini nih .tib. Nah, ini filenya ya. Nah, setelah folder tersimpan atau hasil backupan tersimpan di drive Y ya, kita misalkan mau merecovery ya, mau mengembalikan penyetingan awal dikarenakan misalkan komputer kita error, kena virus ataupun terdelete dengan tidak sengaja. Nah, di sini ada menu recovery dan backup now. Berhubung kita membackupnya tadi sudah selesai, berarti kita tinggal merecovery. Klik recovery di sini. Nah, kita akan diarahkan ke file yang tadi kita merecovery ya. Di sini. Nah, yang ini 1, 2 ya. Nah, berarti lokasinya, nah di mana ini lokasi recovery saya tadi? Cari di operation, terus di open backup location. Nah, open backup location ini adalah di mana folder kita disimpan ya, lokasi mana file backupan kita disimpan begitu. Nah, kita buka open backup location. Setelah itu, nah ini kita arahkan di yang tadi itu ya, backup. Karena backup ini udah saya backup, jadi tinggal di recovery aja begitu. Klik recovery, langsung aplikasi ini akan merecovery dengan
secara otomatis ya, gitu. Jadi ini untuk sekarang saya tidak akan merecovery komputer saya dikarenakan komputer saya tidak ada masalah, alhamdulillah. Dan saya pernah mengalami saat saya bekerja di depan komputer, setelah itu terjadi error atau inilah fungsi dari aplikasi Acronis ini untuk mengembalikan pengaturan awal ya yang telah kita backup tadi, maksudnya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf begitu. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe agar kami bisa membuat konten yang lebih baik lagi begitu, untuk biar kami semangat membuat tutorial berbagi pengalaman kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.